Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh bangsa Indonesia bersatu dan seluruh umat manusia bangsa ketuhanan di seluruh alam keturunan Adam Hawa umat Muhammad yang masih punya sifat wujud manusia yang menjadi keturunan Adam Hawa umat Muhammad dari bangsa Indonesia bersatu sampai ke seluruh alam yang di atas badan bumi, di bawahnya bersinar matahari, bulan, bintang, yang otaknya masih terkunci, tertutup pintu hijab alam bawah sadarnya, tidak mengenal hukum. Itulah yang saya sampaikan ini sekarang. Saya memberitahukan kepada 3 orang putra bangsa, yaitu Paduka Yang Mulia, Ibu Mega Soekarno Putri untuk mencabut nerakanya Bung Karno, Paduka Yang Mulia Pak Prabowo untuk mencabut nerakanya Pak Soeharto, dan Paduka Yang Mulia Joko Widodo untuk mencabut nerakanya seluruh presiden-presiden di bumi pertiwi dari presiden kedua sampai ke-6 yang kehilangan sadar hukum. Sedangkan sadar hukum adalah kunci rahasia pembuka pintu hijab alam bawah sadar manusia seluruh dunia. Itu yang penting 3 orang itu. Pertama. Yang kedua adalah Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Paduka Yang Basuki Cahayapurnama, Paduka Yang Ibu Sri Mulyani, Paduka Yang Mata Nasma, yang dipandu oleh Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro, Panglima Komando Pasukan Perdamaian Dunia, merangkap Panglima Komando Pasukan Pemersatu Umat Islam Sejagat. Semua yang saya berkuar-kuar sampai lebih dari 35 saya berkuar-kuar di YouTube itu, jangan bangsa Indonesia dan seluruh manusia di muka bumi jangan dungu itu. Kalau yang buruk-buruk penyiaran itu didengarkan semua, termasuk yang sambu menjadi dosa muka itu. Ini Adam Jilma anak sen semut ireng. Ini sekarang Indonesia berkiblat pada Arabia, Arabia berkutat kepada Amerika, Amerika berkutat pada Yogyakarta, Yogyakarta berkutat pada Gunung Kidul, ini manusianya. Gunung Kidul, Merapi, kemudian Gunung Merbabu, Klaten, Solo, Wonogiri, Wonosari. Itu Amerika sekarang sudah berkutat ke situ. Jadi hati-hati. Yang disebut umat fitrah adalah orang dari Gunung Kidul. Yang namanya Rubio, umat fitrah itu. Jokowi, yang dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Klaten, Solo, Wonogiri, dan Wonosari. Itu umat fitrah yang jiwanya suci karena Allah, tidak kesampaian seruan Rasul, buta huruf, tetap pegang peranan penting dalam adat istiadat, budi luhur, tradisi, budaya, peradaban, Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, fatona, anti makar, anti teroris, anti adu domba, anti narkoba, tidak egois, tidak ambisi, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi, tidak ingin punya partai dan politik, tidak ngerti apa-apa. Kemudian sekarang Yogyakarta berkiblat ke Gunung Kidul. Gunung Kidul tetap berdiri tegak sebagai tempatnya ada makna yang sudah menjelabui anaknya si semut ireng. Kalau diibaratkan Punokawan itu tempatnya Semar, Bagong, Petruk, Gareng itu. Jadi Punokawan dari orang-orang yang jadi Kaisar Sultan Pangeran Ratu yang ada di bumi pertiwi sekarang ini. Harus berdiri itu. Pak Jokowi, Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Paduka Yang Mulia Ahok, Basuki Cahayapurnama dari Cina itu.
yang agamanya mungkin Kristen Protestan, generasi penerus dari Martin Luther, dari pendiri 95 dalil, protes karena apa? Orang Kristen yang menjalankan Injil mungkin tidak tepat sasaran, maka tibulah Martin Luther zaman dahulu kala. Nah, misalnya sekarang, karena orang umat Islam yang tidak menjalankan, tidak tepat sasaran pada Al-Quran hadis. Nah ini, Al-Quran hadis ternyata keluar dari jaganya bangsa Indonesia bersatu. Dari jati diri bangsa Indonesia bersatu, dari jati itu Al-Quran. Kemudian Al-Hadis keluar dari jati diri bangsa Indonesia bersatu. Yang tertulis dalam Al-Quran hadis itu keluar dari jati diri bangsa Indonesia. Al-Hadis dari jati diri sendiri-sendiri. Bangsa Indonesia bersatu yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Sekarang orang Indonesia berkiblat kepada Arabia. Masih dipimpin oleh manusia manit yang namanya Abi Haryono. Itu Imam Mahdi itu yang sudah saya tegakkan. Saya ciptakan jadi Imam Mahdi. Jadi itu orang yang benar tapi sesat sekarang tetap berjalan. Itu harus berkiblat pada Arab. Lah Arab berkiblat pada Amerika. Amerika berkiblat ke Yogyakarta, ke Gunung Kidul, ke Jogja lagi, ke Klaten, ke Solo, ke Wonogiri, Wonosari. Sekarang ini, jadi jangan bingung bangsa Indonesia bersatu itu. Sekarang orang Arab banyak membuat masjid-masjid, berebut membuat masjid di Indonesia. Nah sekarang orang Amerika, mungkin ada berapa ratus pedalangan itu di Amerika itu. Orang Amerika berkiblat pada Indonesia, kepada Jogja, kepada Gunung Kidul, Jogja, Gunung Merapi. Itu asalnya merah putih dari sang pencipta, yaitu mengingatkan manusia lahir itu dari kakang kawah adi-ari malaikat 8 jin pusar bumi. Jadi ingat itu yang dikatakan asal usul itu bagaimana Adam turun di bumi karena setan. Jadi kita ini anak setan karena makan minum dari hasil bumi suruh tani. Lihat lautan jadi nelayan. Kemudian dagang, tukar barang. Kemudian bisa membuat duit. Baru punya duit. Ingat, orang Jawa itu, orang Indonesia berasal dari mana? Jawa dulu. Dari Kalingga. Kalingga, orang Keling itu orang India. Kemudian berdirinya Kauripan, Ratu Sima. Ini reinkarnasi itu. Bu Megawati itu reinkarnasinya Ratu Sima yang adil dulu. Saudara lakinya maling dia potong tangannya. Jadi sekarang Paduka yang mulia Megawati, Paduka yang mulia Prabowo, dan Paduka yang mulia Joko Widodo. Nah ini. Kalau Paduka yang mulia Ibu Megawati Soekarno untuk mengentaskan nerakanya Bung Karno dari mengentaskan Bung Karno. Kalau dikatakan orang ke neraka ya silahkan, kalau dikatakan orang surga ya silahkan, karena masih ada yang nyacat Bung Karno. Kemudian Pak Soeharto presiden kedua itu Pak Prabowo itu pegang peran penting 3 orang itu, Pak Bu Megawati, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi untuk mengentaskan neraka jahanamnya dari presiden kedua sampai ke-6 sampai di zaman Kekaisaran Sambu itu Dasamuka. Ini Prabu Rama yang mendirikan ibu kota Poncowati. Terbagi besar itu ibu kota dunia itu. Reinkarnasinya Poncowati yang di Pulau Ceylon. Itu ekornya bumi, brutunya bumi. Di sebelah selatan India itu pinggul bumi.
Pakistan Barat, Pakistan Timur, bokong kanan, bokong kiri bumi. Karachi itu Karaten itu. Bombay itu Pakistan Barat. Jadi saya seorang anaknya si semut ireng yang sudah melesat keluar bingkai alam. Ketepatnya Allah Ratu Raja Surga, tepatnya Adam Hawa sebelum diturunkan ke bumi. Ini bangsa Indonesia bersatu. Jadi supaya bangsa Indonesia bersatu dan seluruh dunia paham. Jangan bingung. Harus pulang ke jati diri bangsa. Pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Soal mau ke surga agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu silahkan. Saya buat buku ini, saya minta tolong. Ini kabinet Pak Jokowi, Indonesia Maju yang sudah kemajuan ini, harus segera ini panggil. Saya akan menyerahkan buku saya. Sekarang saya buat bendera Ratu Adil ini. Ini kemarin saya cetak 5 kitab itu. Satu bendera, ringkesan dari 3 bendera yang saya sebarkan sudah di tempatnya Gus Nur Hamzah, tempatnya Lurah Imam Suhadi, tempatnya Erwino Pranoto Kusumo. Semua orang-orang yang saya catat dari Kecamatan Marga 3 Lampung Timur itu termasuk Camat Sugianto, Bupati Dawam Raharjo itu sudah saya tulis di situ dalam buku, sudah berkumpul itu. Jangan bangsa Indonesia diam terus. Jangan ada presiden lagi, itu jadi kuda lumpingnya orang DPR, MPR. Demokrasi politik ke partai, bukan demokrasi ke agama. Demokrasi ke agama sendiri kalau masih berkutat pada Al-Quran hadis, tidak kenal kepada Allah. Jadi RT RW kades sama buat gubernur, apalagi presiden. Kemudian raja-raja dia Sultan Kaisar, raja-raja dia Kaisar, tidak sah amal ibadatnya itu kalau tidak kenal kepada Allah. Jangan macam-macam ingin jadi pemimpin, jadi belum ada pemimpin di dunia ini. Saya nggak mau jadi pemimpin, sekarang saya serahkan pada Pak Jokowi dan seluruh anggota kabinet badan pelaksana kerja Ratu Adilnya Indonesia yang Bangpen itu diketuai oleh Paduka Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kabinet kekaisaran Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Sri Mulyani Matanaswa dipandu Raden Iman Diagung Soekarno Putro. Itu dengan selembar kertas nggak sampai dibalik beres untuk gulung gelar jagat lagi ini yang akan dimulai setelah jam 1 malam hari Selasa jam 11 malam 31 Desember 2019 itu sudah tamat paripurna pemerintahan 25 Rasul yang ke-26 itu enggak ada. Nah, ini generalisasi dan abstraksinya ada makna yang sudah menjelma di bumi. Anak-anak semut ireng kerungkungan kosong, enggak punya duit. Jadi tukang urut enggak laku lagi karena corona. Corona ini sebenarnya tidak ada. Ini ilmu kedokteran yang mentok itu. Untuk menuntaskan corona itu dengan seperempat menit hilang. Menghubungkan apa? Darah yang di dada dalam jantung ke saraf otak kecil ke otak besar ke mata. Itu cuma seperempat menit beres. Saya akan bantu itu untuk memberantas corona itu. Kalau enggak ini kiamat terus. Enggak akan beres enggak kiamat itu. Kalau saya tidak bantu untuk memberantas corona dengan fisioterapi Wijakusuma dengan sarana-sarana yang diperlukan. Itu yang sudah dikatakan oleh Presiden kedua. Dr. Modes itu dilengkapi dengan pengalaman urat saraf. Terapi segala macam terapi. Kemudian ilmu kedokteran dipakai juga. Ilmu ruqyah untuk mencabut iblis-iblis yang masuk dalam jagatnya manusia. Itu dipakai juga. Secara kebersamaan. Nggak ada manusia yang lebih. Kalau sudah anak petani dan yang pedagang yang sudah jadi
sarjana, arsitek, insinyur, doktor, profesor, menjadi presiden. Enggak lebih dari iblis Dajjal yang sudah kehilangan diri dan jati diri. Akhirnya jadi iblis Dajjal, bukan jadi setan. Kalau setan, saya juga setan. Karena masih makan minum, tapi jangan kesetanan. Jangan jadi iblis, jangan jadi Dajjal. Ini bukan marah. Sudah kesel membawa pakem dunia dari sejak tanggal 12 Maret 1896 zaman era Golkar. Golkar tak terkendali karena politik tidak terkendali ke sejarah agama. Ya ini kehilangan diri dan jati diri bangsa ini. Ya sudah kalau kehilangan diri dan jati diri, dia belajar ilmu agama sejak kanak-kanak Awaludin Ma'rifatullah kembali. Kalau malu mau belajar dengan kitab, saya malu dengan kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunainya, saya akan serahkan pada Pak Jokowi dan Kabinet Kekaisaran Joko Widodo timbul presidennya Bung Karno yang pegang peranan penting 3 orang sekarang itu. Megawati, Prabowo, dan Jokowi. Megawati mengentaskan nerakanya Bung Karno karena nasi bungkus memang mungkin belum dibayar, dan dia berjanji untuk tertawa dan menangis bersama rakyat. Pak Prabowo dari dalam partainya juga kalau korupsi mau dibabat habis. Itu harus ditepati janjinya itu. Kalau nggak ditepati janjinya, ya sudah. Bung Karno Soeharto neraka jahanam itu tempatnya. Juga presiden kedua sampai ke-6. Pak Jokowi terlalu nggak tegas, ya sudah. Menjadi umpan semua presiden di Indonesia itu nanti menjadi umpan kawah naroko jahanam. Ikut Sambo nanti. Di mana? Itu Gunung Merapi meluap-luap 6 kilo tinggi. Apinya itu. Ya di tengah-tengahnya tempatnya presiden dan ke-6 itu. Dan Sambo itu. Mau ke neraka apa? Kalau umat fitrah yang dari Wonosari, kemudian Gunung Merbabu, kemudian dari Gunung Merapi, dari Sleman, kemudian dari Klaten, dari Solo, dari Wonogiri, tidak punya neraka. Surga dunia sampai surga di luar biasa ada batas, tiada berkeputusan karena Allah. Saya kenal Allah. Saya tidak punya mati. Nyawa saya. Kalau kerungkuan saya sekarang dibunuh modar saya. Tolong saya ditangkap. Kalau saya salah dibunuh. Tegas saya kepada yang saya bersatu sudah tidak kenal hukum. Kenal hukum aja nggak kenal. Apalagi Mahfud MD mau mendirikan hukum dan HAM. Tidak ada haknya. Hukum itu hanya jalan lurus menuju kandidat Allah Ratu dan surga. Jadi maaf lahir batin kalimat saya yang sudah kasar begini. Bukan karena tidak sopan. Jogja Solo itu kembali kepada adat istiadat. Budi luhur, tradisi budaya agama Islam agama naluri, Islam sejati, Islam Jawi 3 dimensi, Islam agama Allah, simbol Islam agama umat. Islam agama Allah kitabnya yang tergila-gila, yang tersirat sebelum tersurat dalam Al-Quran hadis. Keluar dari jati diri bangsa itu Al-Quran. Al-Hadis bermuara dari jati diri sendiri-sendiri. Bangsa Indonesia bersatu. Yang ada dalam peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, fatuna, anti makar, anti adu domba, anti narkoba, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi. Kalau 25 Rasul itu hanya sidik, amanah, tabligh, fatuna. Itu 25 Rasul. Itu yang terdapat dalam Al-Quran itu. Kalau Al-Hadis itu dari perilaku Nabi Muhammad yang dikitabkan menjadi Al-Hadis. Yang harus dicontoh oleh manusia seluruh dunia. Keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Maka umat selalu disebut. Kalau Adam enggak pernah disebut. Adam itu kerungkuan kosong ini, badannya rubuh ini.
kerongkongan kosong, yang tidak punya ilmu, tidak sekolah. Jangan ngolok Jokowi tidak sekolah. Jokowi itu umat fitrah sama dengan saya. Tapi kalau tidak tahu siapa di dalam jagatnya Jokowi, nah itu. Jangan ngomong-ngomong kalau tidak kenal dengan Allah, jangan sepatah kata pun bicara menyalahkan orang lain. Kalau belum bisa ngoreksi menyalahkan diri sendiri. Mawas diri, niti diri, hitung diri melawan bencana nafsu supaya kenal diri yang mana. Itu ada dalam pelajaran kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia. Jadi maaf lahir batin kepada manusia yang masih mempunyai sifat wujud keturunan Adam Muhammad di alam semesta, di atas satu badan bumi, di kolong langit, di bawahnya sinar matahari, bulan, dan bintang, yang otaknya, nalar akalnya sudah tersumbat. Maka saya buat kitab itu, gambar itu adalah melihat gambarnya sudah membuka pintu hijab alam bawah sadar manusia sejagat. Itu ada gambar surga, ada batas surga, ada Nur Muhammad, ada Wahyu, Sastro Jendro. Kemudian ada agama, turun ke bibir menelan jagat di dunia dalam mulut politik, ke sejarah, ke agama. Jadi tolong Pak Jokowi segera ini ditangkap. Ditangkap, dipinta pertanggungan jawab, berkuar-kuar bagaimana, apa maksud saya. Akhirnya ada mana yang menjadi ketempuan mencabut naroko jahanamnya bangsa Indonesia bersatu dan seluruh keturunan Adam umat Muhammad yang di atas satu badan bumi di kolong langit. Ini ketempuan untuk mencabut naroko jahanamnya manusia seluruh dunia itu. Jadi begitu dulu, segera itu bangkit dari alam bawah sadar Pak Jokowi itu harus tegas. Saya enggak ingkris untuk menyampaikan amanah ini. Kalau saya salah diproses, dihukum sesuai dengan apa yang saya maksud. Kalau benar, nggak usah diberi pangkat derajat semat, titip. Bangsa yang seperti TNI itu petani nelayan pedagang yang dijaga oleh putra-putrinya, TNI ABRI itu, titip. Makan sesuap nasi, jangan sampai kurang, sampai mudar, jangan punya utang. Seperti Bung Karno, punya utang nasi sebungkus, malah sekarang berkembang menjadi 7.000 triliun bangsa Indonesia bersatu. Itu KPK itu tegakkan itu. Jangan malah KPK juga ikut rombongan anti korupsi. Bagaimana? Saya bisa ini tegas-tegas. Saya sudah 80 tahun. Saya muda kembali ini. Kalau banyak punya duit. Nah, mau nyambung. Mau piara janda-janda yang itu. Mau piara gadis-gadis yang nggak punya suami. Memang mau jadi Fir'aun. Tolonglah. Sadar bangsa Indonesia bersatu ini. Jangan harta istana wanita. Seperti zamannya Ken Arok. Ini sudah bukan zaman itu lagi. Ini kemajuan. Ada makna sudah menjelma di bumi lagi untuk mencabut naroko jahanam bangsa Indonesia bersatu. Dan seluruh keturunan Adam Muhammad. Begitu dulu. Maaf lahir batin kepada seluruh manusia yang masih punya sifat wujud di atas satu badan di bumi. Biang badan umat Allah sekalian bangsa bernyawa. Yang masih kemasukan setan. Itu saya juga masih makan, minum, itu setan. Tapi jangan sampai kesetanan, jangan jadi iblis, jangan jadi dajjal. Jadi tolong pada bangsa bersatu segeralah bangkit dari alam bawah sadar, insaf dan berdalil pada Al-Quran, Al-Hadis. Sekarang saya katakan, orang Indonesia berkiblat ke Arab, dipimpin oleh Imam Mahdi Haryono, itu benar. Kalau benar tapi sesat, tolong segera sadar. Jangan nanti telantar, risik sidik, dakwah, membela agama tetapi keluarga telantar. Itu tidak salah.
tapi sesat. Benar tapi sesat. Orang salafi, salaf ngisor, salaf dur, pondasinya yang Al-Quran hadis. Kalau itu kaya jangan sampai pada iri. Kalau itu benar. Benar tapi sesat. Benar jalan lurus. Kaya karena dagang, mengurus anaknya. Anak saya sendiri, anak 3, istrinya 2. Tapi nggak terlantar. Itu jangan iri itu. Saya sudah pagri dari sekarang. Kalau darung kaya yang jalannya menurut itu, ya jangan sampai pada iri istri degi. Ini rakyat jelata sudah mentok. Dagang kecicilan mentok. Nalar akalnya mentok. Politik mentok. Presiden mentok. DPR MPR mentok. Timbulnya sambut jadi dosa muka. Ini ada mana adanya Darmo Kusumo, Prabu Romo, yang Bung Karno, Jenderal Yani, Kapten Suwarno, dan Sersan Mayor Jupri membuat proyek Poncowati, badan pelaksananya Pak Gito. Itu jelas diterbagi besar, terbang tinggi, tertinggi menjadi besar. Terbangi itu kampung, Lampung Tengah. Jadi orang Islam, kalau orang-orang Jawa pada kaya ya jangan sampai orang Lampung itu iri. Ini lakon sudah akhir zaman. Habisnya pemerintahan 20 tahun ini anak semut tiring ada mana sudah menjelma di bumi lagi. Ketempuan untuk mencabut naroko jahanamnya bangsa Indonesia bersatu. Dan naroko jahanamnya orang-orang dari seluruh dunia. Dari negeri Belanda, Inggris, Perancis, Portugis, Jerman, Batak, dan Denmark, Timur, tak belakang, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Ini kristalis badan bumi. Jadi bisnis sekarang, kalau dari selatan itu timbulnya mungkin umat fitrah. Timbulnya agama Buddha, budi baik, itu tepatnya Ngadiman itu. Di daerah Mbolo itu. Jadi orang-orang darah biru dari Keraton Yogyakarta itu pusar bumi ada di Jogja. Timbulnya nanti ada di Wonosari. Itu proyeknya apa tuh? Yang saya katakan Buto Kucret itu. Itu dari pusar bumi, bisnisnya batu. Jadi sumber penghidupan batu dari dasar dari lautan, dari Gunung Kelir itu melayani siapa? Maka dikatakan raksasa itu besar sekali, nguntal gunung, nguntal jagat. Yaitu yang namanya Ngadiman itu. Kalau darah biru Yogyakarta, ternyata intinya sarinya ada di sana. Bukan raksasa yang galak, yang jahat itu. Itu saking otak manusia itu mencapai itu. Bukan raksasa yang jahat itu. Bisnis gunung bisa jadi sumber produksi mendapat duit. Lah anak saya madu itu dari Wonosari, dari Saban itu. Jadi sekasar-kasarnya batu jadi duit. Madu itu. Ini inti bumi. Sari kembang menjadi bisnis anak saya. Jadi jangan sampai salah kendali untuk mengendalikan Indonesia ini. Ibu Sri Mulyani tahu anggaran setiap tahun berapa. Itu pajak-pajak yang dari proyek-proyek. Jadi orang luar negeri yang pakai proyek-proyek di Bumi Pertiwi, suruh pergi dulu. 265 juta, 17.410 itu dibagi itu. Raja Jadat harus siap untuk menerima orang-orang yang tidak punya tanah. Yang dari Gunung Merbabu, Merapi, dari Jogja, dari seluruh Jawa itu yang nggak punya tanah.
Jadi jangan membagi-bagi tanah setelah Soeharto itu tidak sah. Sebelum ketahuan manusia kristalis badan bumi, perkecilan badanmu, badan saya. Maaf lahir batin pada bangsa bersatu. Supaya pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri. Karena bangsa Indonesia bersatu pegang peran penting untuk perubahan dunia alam semesta ini. Karena pakar dunia turun di saya. Itu yang saya sampaikan sejak zaman Soeharto sampai sekarang. Nggak berlaku di seluruh presiden. Presiden dari Demokratos. Dari hasil kesepakatan MPR, DPR, Jaksa Hakim. Wakil-wakilnya rakyat yang munafik dijadikan kuda lumping sampai sekarang. Jangan ada lagi presiden. Kalau saya salah cepat ditangkap, diproses. Jadi kalau saya dibunuh, Sambu malah dilepas, ya itu terbalik. Ya silakan, kalau belum polingkar dari Al-Quran hadis, teruskan. Yang benar, tapi sesat, resesi diri itu, yang asnya di Haryono, itu saya jadikan manusia manit Imam Mahdi, itu nggak ada yang salah. Saya nggak ada menyalahkan. Sifat wujud manusia nggak ada yang salah di bumi ini. Cuman putaran sejarah begitu. Di dalam bintang sastra Jindra Yunirat Pangurating Diu Traing Kusumo Rembesing Madu Traing Kasunyatan sedunia bagi seluruh alam. Itu ketenangan, keteraman, kebahagiaan. Dari zaman Adam turun ke bumi sekarang habisnya Selasa Kliwon jam 11 malam 31 Desember 2019 tamat pemberian 25 Rasul. Jam 1 malam itu juga tanggal Rebu Legi 1 Januari 2020 Allah Ta'ala bentangkan jembatan Siratal Mustaqim, yaitu Wahyu Sastra Jendra Yuningrat Traing Kasundan sedunia bagi seluruh alam sudah saya buat. Saya minta generasi anak wali putu Rasul yang saya tunjuk sebagai itu termasuk Erwino Pranoto Kusumo, Haryono, Abuya Quraisya, Herlina Putri Gua, Ibu Megawati Soekarno Putri, Matanasa berkumpul. Kalau yang tadi padukannya mulia Joko Widodo, padukannya mulia Basuki Cahayapurnama, Ibu padukannya mulia Sri Mulyani, Ibu Mata Nasma yang dipandu oleh Raden Iman Sediagung Soekarno Putro. Itu kita harus kumpul bersama dulu. Kita bicarakan untuk Indonesia maju jadi negara besar dunia. Tidak dijajah oleh orang-orang politik ke partai yang lebih jahanam daripada dijajah Belanda dan Jepang. Jepang menjajah, kembalikan dulu hartanya. Dikembalikan. Itu ada pakaian-pakaian dari Jepang mengembalikan kok. Jadi begitu, maaf lahir batin pada bangsa Indonesia bersatu dan pada seluruh manusia bangsa seluruh alam yang masih hidup di bawahnya matahari, bulan, bintang dan di atas badan masih tersumbat nalar wawasan atau nalar akal dan tujuannya masih tersumbat. Saya siap untuk saya membawa kunci rahasia membuka pintu hijab alam bahasa Dharma seluruh dunia. Dengan pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatolah yang saya ciptakan menjadi kitab pondok pesantren Kilas Sedunia, dan saya adalah pencipta ideologi bersama Kilas Sedunia, perdamaian dunia dalam pemersatu umat Islam sejagat yang dijalankan oleh Kabinet Joko Widodo dalam Kekaisaran 3 bulan produksi timbul presiden tilnya Bung Karno yang dijalankan oleh tiga putra bangsa penting, yaitu Megawati, Prabowo, dan Jokowi, untuk mencabut neraka presiden kedua dan keenam dan seluruhnya. Itu Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo untuk mencabut nerakanya padukannya Mas Soeharto. Megawati untuk mencabut nerakanya Bung Karno yang masih dicacat, yang masih disalahkan oleh bangsa Indonesia bersatu.
nggak tahu apa maksud Allah Ta'ala, nggak ngerti. Kalau saya tahu, karena saya di luar bingkai alam. Saya kenal Allah. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.